Jadi ketika kita menjadi karyawan kontrak, memang harus selalu menyiapkan diri dan juga mental menghadapi posisi habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para sedulurku semuanya yang sudah mampir ke channel saya ini. Dan di video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan dari seorang teman. Ini pertanyaannya yang menanyakan apa yang harus dilakukan jika saat ini menjadi karyawan kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Video ini saya tujukan untuk seluruh teman-teman para sedulurku semuanya yang menjadi karyawan kontrak di masa yang sangat sulit ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang pegawai kontrak di masa pandemi COVID ini? Yang pertama adalah mempersiapkan hal yang terburuk, yaitu habis kontrak. Karena memang saya bisa mengamati beberapa perusahaan itu dalam kondisi yang sangat berat saat ini, sehingga untuk membuat karyawan menjadi permanen, dari kontrak menjadi permanen, itu bisa dibilang sangat sulit sekali. Bahkan kalau ada pun itu adalah sebuah keajaiban. Karena memang ya kita harus tetap yakin bahwa ketika itu rezeki kita ya pasti akan menjadi milik kita atau akan menjadi takdir kita. Jadi untuk kalian yang saat ini menjadi karyawan kontrak harus tetap semangat, walaupun kita tetap harus berpikir realistis bahwa hal terburuk yang akan menimpa itu adalah habis kontrak. Nah, ketika hal terburuk habis kontrak itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus mempunyai beberapa planning dan juga beberapa pengetahuan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah skill yang kita punyai. Jadi kita harus mempersiapkan apa saja skill yang kita punya kalau nanti kita habis kontrak. Karena apa? Setelah habis kontrak itu ketika kita mau melamar pekerjaan lagi, ya kita harus membuat CV. Jadi skill membuat CV harus kita asah lagi. Skill untuk mengerjakan psikotes pun juga kita harus asah. Dan juga skill wawancara. Nah itu, jadi skill yang kita punyai itu harus kita list, harus kita data. Apakah sekarang sudah sampai mana kita mempersiapkannya. Itu tadi skill. Yang kedua, kita harus mempersiapkan atau mendata adalah aset kita, tabungan kita. Jadi aset dan tabungan yang sudah kita punyai selama kita bekerja itu harus kita data, sehingga kita tahu kalau misalnya kita sudah habis kontrak dan tidak ada pendapatan sama sekali beberapa bulan, itu kita bisa mempergunakan aset yang kita punyai itu atau tabungan yang kita punya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita harus juga sudah mulai melirik dunia usaha, berdagang. Dagang apapun terserah. Yang terpenting berdaganglah sesuai dengan hobimu, sesuai dengan kesukaanmu. Karena berdagang, berjualan sesuai dengan hobi itu pasti akan juga bisa membuat kita enjoy, plus juga bisa menghasilkan pendapatan. Jadi yang pertama tadi skill, yang kedua adalah list aset dan tabungan, yang ketiga itu adalah sudah mulai masuk untuk melirik berwirausaha atau dagang. Yang terakhir nih, kalau misalkan 3 itu sudah kita list,
Yang terakhir itu adalah tetap kita harus berdoa. Berdoa untuk apa? Ya semoga kita tidak habis kontrak atau kita menjadi karyawan permanen. Sehingga 3 hal ini walaupun kita sudah siapkan ya tidak terpakai seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi ketika kita menjadi karyawan kontrak memang harus selalu menyiapkan diri dan juga mental menghadapi posisi habis kontrak. Selama kita belum jadi permanen, kita harus tetap mempersiapkan itu. Maka tetaplah berdoa, tetap semangat, tetap jaga mood. Karena jaga mood itu juga penting. Karena ketika kita moodnya baik, kita akan bisa bekerja lebih dari apa yang biasanya kita lakukan. Jadi tetap jaga mood. Jangan sampai sudah kena habis kontrak, habis itu pacar, misalkan punya pacar nih, pacarnya minta putus, wah udah, itu kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu. Jadi tetap jaga mood seperti itu. Jadi berdoa, jaga mood, habis itu tetap semangat, dan satu hal lagi, minta doa orang tua. Minta doa ibumu, telepon ibumu setiap hari kalau bisa, minta tolong ibumu untuk mendoakanmu di sujud malamnya. Karena memang doa seorang ibu itu insya Allah akan sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai anak kita harus tetap meminta doa dari orang tua kita. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk pegangan kita, seperti itu. Oke, jadi itu sharing saya untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih menjadi karyawan kontrak di perusahaan-perusahaan. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam bekerja, diberikan hal yang terbaik. Putus kontrak itu sudah biasa, tapi kalau kita berdoa terus-menerus dan juga berusaha semaksimal mungkin, insya Allah permanen itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tetap yakinlah, husnudon sama Allah, tetap berdoa, jangan lupa berdoa di waktu-waktu mustajab. Insya Allah itu akan memperlancar jalan rezeki kita. Oke, jadi itu sharing dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Dan tolong diklik tombol subscribe yang ada di kiri bawah itu yang warna merah, karena dukungan Anda sangat saya harapkan. Dan komen jika ada yang ingin sharing pengalaman juga dari para sedulurku semuanya, untuk bisa diberikan kepada sedulurku yang lainnya. Jadi itu, tetaplah berbagi hal positif. Dan terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.